Selamat datang Agatia. Selamat datang, terima kasih Pak. Terima kasih kembali sudah hadir di sini. Iya. Lama nggak ketemu ya? Kayaknya baru beberapa hari sih Pak. 2 minggu lalu. Iya, kan dosen saya. Dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan. KKN. Iya. KKN yang kemarin baru ada berita ini yang viral diantar sampai bandara itu loh, yang di Maluku. Diantar. Saya baru baca beritanya tadi pagi sih. Jadi mahasiswa KKN Iya. itu diantar warga sekampung sampai ke bandara, terus nangis-nangis dan sebagainya. Waduh. Kalau di KKN saya nggak gitu. Kurang. Malah bikin nangis warga. Kayaknya jangan sampai lah Pak. Jangan sampai. Atau kalian yang nangis gitu ya? Enggak. Kadang nangis sih Pak, kayak yang jaga sama Bu Badri kan pondokan, penjaga pondokan. Yang punya pondokan sih ya. Kayak kemarin saya nangis sih. Soalnya kan nggak bisa main sama cucunya lagi. Terus nggak bisa nunut ke kamar mandinya sama Bu Badri, kan jadi satu kamar mandinya. Ada 2 toh Pak, yang khusus sama. Kok rada aneh, nggak bisa nunut kamar mandi gitu ya maksudnya? Ya maksudnya suasananya tuh beda Pak, nggak kayak di kos. Kalau di sana itu kayak kerasa alamnya, ada batu, pakai batu-batu masihan Pak. Terus airnya kan masih asli gitu ya Pak ya, asli sampai aslinya tuh kadang butek gitu. Maaf Pak. Karena di gunung ya mungkin ya. Iya mungkin di pegunung. Oke. Di Pakem Binangun. Wah ini sekalian promosi Pakem Binangun. Teman-teman UGM jangan lupa kalau mau KKN di Pakem Binangun aja, dekat Merapi. DPL-nya saya. Mantap, dekat sama Kakak Magelanggang. Oke. Gitu. Iya Pak. Oke itu KKN. Nah, Agatia kan anak vokasi ya? Iya, saya vokasi. Vokasi jurusannya? Saya itu aslinya angkatan 18. Aslinya? D3 Ekonomika Terapan. Oke. Tapi setelah tahun 2021, saya ekstensi ke D4 Manajemen dan Penilaian Properti. Begitu. Jadi kan D3 angkatan 18 kan angkatan terakhir, Pak. Betul. Jadi ya udah sekalian aja pulang-pulang ke Malang. Ada gelarnya gitu kan. Kan orang Indonesia masih melihat gelar ya. Ditanyain tetangga kan kayak nggak enak gitu Pak, ahli media gitu. Ya udah akhirnya ya udah saya ekstensi D4 dan kebetulan juga jurusannya tuh sejalan gitu Pak, sama-sama penilaian properti begitu. Oke. Agak nyemplang sih sama yang saya pakai ini. Penilaian properti tapi jadi duta bahasa. Iya. Duta bahasanya DIY lagi. Kenapa nggak ngambil duta bahasa Jawa Timur? Ketolak ya Pak. Ya, sorry ini tak tinggiin ya. Soalnya aku merasa sangat rendah itu. Iya, mohon maaf. Karena kursimu ditinggiin enggak ya? Sudah tinggi kursinya ditinggiin. Jomplang Pak. Kalau di Jawa Timur tuh pernah nyoba tahun 2021 saat pandemi. Jadi untuk pendaftarannya, wawancaranya itu masih online. Terus saya ketolak di tahap seleksi 2 kayaknya Pak. Soalnya mungkin kalau menurut saya ya, dan juga saya tanya ke beberapa juri di pageant lain yang di Jawa Timur sama Kota Malang, itu tuh karena saya kuliahnya di Jogja. Jadi ketolak. Jadi kayak nggak bisa juara gitu loh Pak. Ya udah akhirnya saya karena mungkin fokusmu masih di kuliah gitu ya. Fokusnya di kuliah, belum jadi alumnus, belum jadi mahasiswa akhir-akhir banget kan gitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya tak nyoba ke Jogja kalau misalnya ada waktu offline kan. Saya menanti offline kan Pak aslinya itu. Saya tuh kayak bosen banget untuk kuliah online, kayak ilmunya masuk terus keluar udah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya udahlah Pak. Kadang-kadang malah nggak masuk. Tapi puji Tuhan saya masuk terus kok Pak. Gitu. Tapi ya lupa. Materinya ya nggak masuk. Karena kan off cam loh, ditinggal tidur, tinggal ke kamar mandi, ketiduran, dipanggil ibu, sambil jalan-jalan gitu kan. Sambil naik motor gitu ya Pak. Gitu sih Pak, off cam. Terus ya udah saya akhirnya kayak membuktikan pada diri saya sendiri, emang ada yang salah apa sih sama saya? Masa karena kuliahnya aja di luar? Loh, bukannya banyak yang salah sama kamu? Iya sih Pak. Ya sih Pak, kan manusia nggak ada yang sempurna ya Pak ya. Setuju. Jadi ya udah. Kalau kata teman saya, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Nah, luput pasti kan Pak. Luput lan lali. Ya betul sekali. Jadi ya kayak menunjukkan kepada saya, nge-value, menilai diri saya sendiri. Ada yang salah apa ya? Maksudnya kekurangan apa sih yang nggak bisa ketutupi gitu kan? Saya tuh tipikalnya orangnya hampir kayak perfeksionis juga sih, perfeksionis itu Pak. Hampir perfeksionis. Iya. Soalnya saya bintang Virgo.
Itu ada lagunya loh. Lagu 70-an apa 60-an ya yang Virgo. Nah. Jadi ada nyeritainnya tentang Virgo. Virgo itu apa? Lahir di bulan apa? Terus sifatnya seperti apa? Lagunya isinya kayak gitu. Ada perfeksionisnya nggak, Pak? Saya kurang itu tahu. Saya lupa. Saya lupa liriknya. Saya juga nggak tahu lagunya, Pak. Saya belum lahir soalnya. Nanti habis ini mungkin bisa setelin. Oke, siap. Gitu. Jadi kayak pengen gitu loh, Pak, kayak nyoba apa ya? Ilmu-ilmu yang lain, kayak kan pageant juga lain toh, Pak. Dunia yang dari saya sendiri itu kan lain. Kan saya ekonomi, terus saya lebih ke seninya tuh seni musik. Dari kecil emang saya belajarnya musik. Terus akhirnya saya mencoba ke dunia yang baru kayak di modeling sama pageant. Makanya saya mencoba untuk masuk ke dunia pageant, tapi ya apa ya, semua kan butuh proses. Saya percaya sama proses. Ya akhirnya saya yang mendapatkan seperti ini gitu ya. Berusaha untuk mensyukuri apa yang saya dapatkan. Luar biasa. Ini Agatia itu ikut UKM juga kan? PSM bukan sih? PSM tapi nggak aktif, Pak. Oh, paduan suara mahasiswa yang paduan suara mahasiswa, batch 49 alto. Okay. Tapi saya lebih aktifnya itu ke Teater Gajah Mada sama Gama Band karena saya masuk PBUB-nya itu sertifikatnya teater itu sama band. Teaternya tuh kayak puisi, cipta puisi, baca puisi itu terus sama acting, best aktor sama best skenario. Makanya saya lebih aktifnya ke teater. Gitu. Sama Gama Band itu megangnya vokalis. Tapi kadang kalau pas SMA itu megangnya biola, kadang keyboard gitu. Tapi saya mau fokus vokalis aja deh, soalnya di kuliah keren-keren ya Pak mainnya, jadi saya kayak kalah saing. Mainnya keren-keren gitu. Yeah. Oke, ke Duta Bahasa sekarang. Duta Bahasa DIY, finalis Duta Bahasa DIY itu. Meskipun juara satunya juga dari UGM. Iya, Mbak Diah Niken. 1 UGM, 2 UGM, 2 UGM, 3 UIN. UIN Sunan Kalijaga, 4 UGM, alumnus UGM, 5 alumnus SMA Bobkri. Gitu, 5 alumnus Bobkri. Sayanya kayaknya juara 6 sih, Mbak. Soalnya sama juara 5 ya katanya jurinya sih dikit, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan, rezeki ada yang ngatur. Mungkin di duta lain, mungkin kalau misalnya saya mau ikut pageant lain, Duta Sampo mungkin ya. Duta Sampo lain, Duta Sela on Seven, jadinya enggak apa. Udah punya istri ya. Duta besar kan. Duta besar, amin. Duta besar. Baik. Kemudian terkait sama ini Duta Bahasa, itu apa sih Duta Bahasa itu sebenarnya? Duta Bahasa itu seperti kayak organisasi yang mencerminkan atau mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia yang benar. Kan kita duta bahasa, kita hidupnya di Indonesia, jadi kita tuh ingin mempresentasikan ke masyarakat bagaimana sih bahasa Indonesia yang benar. Nah, tapi kita juga nggak boleh ngelupain bahasa daerah. Bahasa daerah kan itu merupakan ciri khas tiap orang-orang ya. Tiap orang-orang kan di Indonesia kan beda-beda. Jawa aja kan beda, Pak. Saya Jawa Timur toh aslinya. Tapi karena saya kuliah di DIY, jadi saya juga mempelajari bahasa Jawa alus, kromo inggil. Terus yang apa tadi? Tri Oh, tri bangun bahasa. Tri bangun bahasa. Itu. Jadi itu yang penting buat duta bahasa juga. Terus selain itu duta bahasa juga ada. Tri bangun bahasa. Oke. Pakai gayanya juga ya, Pak ya. Gayanya juga, silakan. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing, salam literasi. Itu gerakannya gitu. Gini. Kemarin diajarinnya gitu sih. Aduh, ketahuan banget. Nanti pas kalau misalnya kalian keterima sih, teman-teman ya mungkin ya keterima di Duta Bahasa, pasti diajari sih bagaimana yel-yelnya 1, 2, 3 nya itu ya. 1, 2. Gitu sih, Pak. Oke. Terus ada juga tugas lain, 3 tugas, ada jaga bahasa, abdi bahasa, sama niaga bahasa. Kalau jaga bahasa itu kita tuh kayak mempergunakan bahasa yang benar di ruang publik. Jadi itu sama masyarakat ya, kayak tadi kayak saya ceritakan itu. Kan kadang kita menggunakan bahasa itu yang nggak sesuai sama KBBI. Nah, kita berusaha untuk nge-share ya, mempresentasikan ilmu yang benar kepada teman-teman. Ini nge-share lagi bahasa Inggris loh.
Kan harusnya kan membagikan gitu kan. Anu Pak, typo salah omong. Speakingmu typo gitu ya. Typo ya. Campuran Pak, kadang kan Pak, kena tren jaksel ya. Jaksel. Enggak Pak, canda. Tapi ya duta bahasa sebenarnya banyak ya yang ngobrolnya masih campur-campur gitu. Masih Pak, tapi kita tuh berusaha untuk belajar bersama-sama untuk mengatasi kesalahan tersebut. Ya namanya manusia tadi itu Pak, gak ada yang sempurna ya. Betul, saya juga gak sempurna ya. Jadi kalau itu kelihatan banget di akademik sih biasanya gitu. Kayak saya dulu waktu kuliah S1 gitu, kemudian kuliah S2 juga, dosen-dosen itu kayak lebih seneng kalau ada istilah bahasa Indonesianya, pakailah yang bahasa Indonesianya. Iya. Terus kan beberapa dosen di UGM kayak ini Bu Ike Dewi, mantan wakil rektor 1 bidang pendidikan. Saya itu kan beliau tahu. juga yang dari kedokteran gigi. Itu beliau juga nyampaikan kalau lebih suka menggunakan bahasa Indonesia di dalam tulisan-tulisan apapun sama di pidato-pidato gitu. Cuma kan kadang-kadang tidak semua, mungkin karena di Indonesia beragam ya gitu. Bahasanya ya, tidak semua kata itu bisa dicari kata yang cocok di bahasa Indonesia gitu loh. Kadang itu kayak masih rancu ya, rancu gitu. Jadi ya makanya kita belajar bersama-sama kayak memperkenalkan ke masyarakat bagaimana bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan ya KBBI-nya tadi itu kan Pak. Terus ya kayak apa ya, dalam dunia akademik kata Bapak tadi kan juga sangat penting. Penting juga kan bikin skripsi, terus presentasi gitu kan. Tapi akhirnya itu kan hanya di lingkup akademik ya. Soalnya kalau di lingkup praktis kan kayak kita ngobrol gini. Iya betul itu sih ya? Pak. Jadi nggak terrealisasi semuanya itu benar ya saat kehidupan sehari-hari itu enggak sih ya. Sekarang kayak kata kita aja. Kita itu kan kami. Bisa jadi kami kan. Kalau di zaman sekarang ya, padahal kan kita itu kan saya dan kamu gitu, atau saya dan orang lain yang ada di sekitar saya termasuk kamu gitu kan. Itu kan kita. Dan kalau kami itu kan kamu nggak termasuk, kami itu aku dan orang-orang lain kecuali kamu kan gitu. Iya, terlalu baku gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita ya kita itu jadi kami kan sekarang ya. Sekarang istilahnya gitu. Ya, dan itu banyak digunakan di media sosial. Kemudian banyak di televisi pun juga demikian gitu. Kalau media cetak jelas tidak ya. Tidak, pasti kayak beda lah Pak ya. Betul, tapi kayak kalau di TV kemudian acara-acara yang itu menggunakan bahasa yang verbal kan seperti itu kan disampaikan. Tapi kemudian kita nggak bisa piye? Apakah itu fungsinya duta bahasa? Tapi kita juga harus melihat Pak konteksnya yang benar gimana. Jadi nggak semua masa kumpul-kumpul sama temen gitu kayak bahasanya rancu, baku gitu ya maksudnya ya. Betul, baku kan nggak mungkin. Jadi kayak kita tuh juga harus tahu menempatkan diri yang benar yang bagaimana gitu. Jadi kok misalnya kayak seminar, kayak wawancara atau wawancara yang baku ya mungkin ya Pak ya, itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kayak mengajarkan ke masyarakat sekaligus juga meningkatkan literasi itu loh Pak tadi. Kan literasi di Indonesia kan juga termasuk rendah. Nah makanya kita juga bareng-bareng belajar bahasa sekaligus meningkatkan budaya literasi ke masyarakat. Gitu. Tapi kita produktif dong Pak. Produktif. Kalau kegiatannya di duta bahasa, kalau udah terkenal itu tuh kayak kok terkenal sih kayak masuk ke paguyubannya itu tuh kadang datang ke acara duta lain terus kadang diundang ke kayak seminar apa yang tentang kebahasaan gitu kan datang. Terus kayak ada kemarin itu yang rada unik itu datang ke acara elemen gitu loh Pak. Olahraga gitu. Tapi itu juga mengundang duta DIY. Bahaya banget nih di filteri sebut merek apa ya? Nanti tapi kan ada tuh Pak, maksudnya di medsosnya kegiatannya itu. Tapi itu khusus DIY emang. Kan kita juga duta bahasa mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Ya enggak senganggur-nganggur banget sih Pak. Kita juga sekarang sibuk membantu yang juara perwakilan pertama duta bahasa DIY itu untuk maju ke nasional. Kayak bikin program, terus mempersiapkan apa-apa aja yang diperlukan. Kan ada juga kayak kakak-kakak tingkat ya di duta bahasa yang senior lah. Pasti kan pengalamannya lebih banyak. Nah itu saling membagikan pengalamannya. Terus kita harus mempersiapkan apa aja sih supaya kita tuh pantas, layak untuk maju ke nasional buat teman-teman itu. Itu tadi yang jaga bahasa. Terus yang kedua
Abdi Bahasa. Abdi. Abdi Bahasa itu menyelenggarakan kegiatan mengenai tentang bahasanya itu sendiri, Pak, kepada masyarakat. Bahasa dan juga literasi. Kan kalau kita belajar bahasa nggak baca kan ya susah ya, Pak ya. Betul. Gitu. Jadi kayak kita tuh bikin kegiatan. Contohnya tuh yang tahun 2021 itu tuh menyelenggarakan kegiatan jaga bahasanya itu, Abdi Bahasanya itu ada di Kulon Progo, ada. Gitu. Jadi kayak ngajak masyarakat itu baca bareng-bareng. Baca-baca buku dan sebagainya. Jadi kan kalau misalnya kita saling ngajak, pasti ya diharapkannya itu tingkat literasinya itu juga tinggi, lah. Tapi saya kurang tahu hasilnya tingkatnya bagaimana, implementasinya tuh gimana. Saya juga nanti sangat mereka sangat tertarik gitu. Ya. Saat acara mereka sangat tertarik gitu. Banyak banget gitu, antusiasnya tinggi gitu. Setelah ditinggal saya tapi semoga enggak sih, Pak. Semoga enggak. Mungkin tiap tahun kita akan ke sana lah untuk survei, cek, inspeksi ya mungkin ya. Itu mengenai tentang apa aja yang sudah diimplementasikan di sana, direalisasikan di sana. Ya tersemogakan lah ya apa yang kita cita-citakan itu meningkat tingkat literasinya di sana. Begitu. Kalau eventnya itu biasanya yang Abdi Bahasa ya? Abdi Bahasa itu memang sudah ditentukan atau kalau gimana? Itu tergantung dari ikatan duta bahasanya yang angkatannya kami sih, Pak. Gitu. Oke. Untuk sementara ini kita masih belum ngadain kegiatan karena kan maksudnya kayak lebih terfokuskan untuk membantu yang juara pertama maju ke nasional Agustus nanti itu, Pak. Tapi tanggalnya saya lupa, kurang paham. Tapi di bulan ini ya? Di bulan inilah. Jadi kayak lebih ke memperkenalkan produk aplikasi. Aplikasi namanya tuh Bejaji. Nah, itu aplikasi yang kita ciptakan, inovasi terbaru ya. Itu tuh untuk kayak hampir sama translate bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Tapi kita berusaha untuk sesuai sama grammarnya, tatanan padanan katanya yang benar. Gitu. Nanti kita juga akan bekerja sama dengan ahli bahasanya yang ada di Balai Bahasanya DIY. Gitu. Terus bedanya sama Google Translate apa? Kalau di Google Translate kan nggak ada pariwisatanya, Pak. Ini ada tambahan pariwisatanya. Ada tambahan pariwisatanya yang khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti ada dalam keterangan. 3 bahasa. Iya. Semoga seperti itu. Masih dalam pengembangan sih aplikasinya. Okay. Masih uji coba juga, Pak. Bejaji. Itu nanti yang dibawa ke nasional. Sama yang juara satunya. Sama juara satunya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik aja sih, Pak. Amin. Nah, berarti kalau ke nasional gitu kan duta bahasanya kan macam-macam tuh. Tiap provinsi. Perwakilan tiap provinsi. Tapi nanti ketika di nasional gimana bawainnya? Maksudnya tetap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing? Bahasa Indonesia sama mungkin ada tesnya mungkin ya, Pak ya. Lebihnya mungkin ke bahasa Indonesia sama ke bahasa Inggris. Kalau itu saya kurang maksudnya kayak kurang tahu detailnya gimana ya untuk langkah-langkah duta bahasa nasionalnya. Tapi kalau untuk duta bahasa Mbak Niken besok kesini mungkin Mbak Niken. Nanti saya kasih kontaknya, Pak. Siap, semoga mau. Amin. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, niaga bahasa. Apa bahasanya diperjualbelikan? Waduh, menyelenggarakan kegiatan tentang kebahasaan, kesusastraan itu dalam produk niaga. Produk niaga itu seperti kayak seminar, kelas bahasa asing, pameran gitu, Pak. Jadi ya nggak bahasa aja, ya kita juga bahasa kan juga nggak terlepaskan dari sastra. Apalagi kan bahasa Indonesia kan ada sastranya juga, puisi, pantun. Jadi kayak ya memperkenalkan sekaligus juga gitu, Pak, tentang sastra-sastranya. Gitu. Nggak cuma bahasa tapi juga sastra. Untuk yang niaga bahasa. Pertanyaanku adalah, kan kalau kita bicara tentang tadi duta bahasa itu kan terkait sama KBBI. Berarti kan ada IYD-nya juga kan. Itu per kata atau per kalimat biasanya kalau yang dinilai di duta bahasa itu? Wah, kalau penilaian itu kan objektif ya, Pak ya? Subjektif. Jadi kayak apa ya? Mungkin dari
public speakingnya. Jadi untuk masuk ke duta bahasa itu kan maksudnya enggak, maksud saya penggunaan bahasanya itu loh. Oh, bahasanya. Penggunaannya. Kalau untuk itu sih apakah harus ada SPOK-nya? Oh, enggak. Apakah kayaknya perkata ya, Pak, perkata kayak tulisannya yang benar gimana. Kan itu kadang orang salah menulis. Ya, dalam bahasa Inggrisnya typo ya kan. Gitu. Bahasa Indonesianya? Salah tulis. Wah, menjebak rek Bapak. Aduh, keceplosan Jawa Timur. Oke. Enggak apa-apa, malah asik tuh. Iya, saya aslinya Jawa Timur, Pak. Gitu. Malang. Ngalam, Arema. Anak Malang memang. Ya, Malang sekali. Kerah. Ya enggak tahu Pak, lek Malang amit-amit. Jangan sampai Malang lah Pak, nasib saya. Tapi kamu kan Malang melintang. Oh iya, Malang melintang buana. Oke, lanjut Kak. Oke, maaf, keluar topik. apa tadi? Aku ya lupa Pak. Ini agak bahasa. Iya. Udah tadi Pak, Bapak tanya ya sama yang SPOK itu. Oke. Oh, mungkin kayak seminarnya ya Pak ya. Seminarnya tuh kemarin itu saya pernah lihat itu tahun berapa ya? Ya saya cari-cari di media sosialnya Instagram itu. Kalau yang ini belum berarti, yang tahun ini? Belum Pak. Ya makanya tuh kayak lebih fokus untuk yang juara 1 maju ke nasional, ke nasionalnya itu. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya semoga kita apa ya Pak ya, mendapatkan juara lah. Tapi kalau misalnya belum rezekinya ya udahlah ya. Penting kita udah berusaha semaksimal mungkin menciptakan inovasi terbaru tadi itu yang aplikasi. Ya. Semoga berdampak baik buat masyarakat luas di sana. Amin. Terakhir, terkait dengan terakhir. Biasanya kalau pertanyaan terakhir itu panjang. Jawabannya menjebak ya Pak. Aku simpel aja lah. Ya saya juga simpel aja lah. Terus manfaatnya duta bahasa apa? Duta bahasa yang apa dulu Pak? Duta bahasa iki. Lah emang ada duta bahasa apa lagi? Lah itu ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat. Oh enggak, yang diikuti oleh Hagat ya. Manfaatnya itu manfaat buat masyarakat. Diri sendiri maupun untuk masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Enggak usah sampai untuk negara, agama dan orang tua itu enggak usah. Tapi untuk diri sendiri dan masyarakat. Oke. Kalau untuk diri saya sendiri mungkin menambah pengetahuan ya Pak. Sama saya tuh merasa untuk angkatan saya, teman-teman saya duta bahasa yang tahun 2022 ini itu produktif banget deh. Jadi kayak karena habis pandemi loh. Bukan tuh Pak, maksudnya pengalamannya tuh luas. Pengalamannya tuh banyak. Ada yang speaker di mana, MC, terus ada yang mahasiswa berprestasi, Atma Jaya, kan macam-macam tuh Pak. Ada yang dari UN-nya juga. Terus ada yang pernah jadi duta, ada yang pengalamannya kayak luas gitu Pak. Terus kayak saling bisa bertukar ilmu dan menambah apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya nanti salah ngomong lagi takut ya. Link ya, networking gitu ya. Jaringan kerja gitu kan Pak. Terus untuk diri saya sendiri tuh bisa datang ke acara penting-pentingnya ada di Jogja. gratis ya. Diundang dan kayak kayak tamu itu loh Pak. Wah gitu. Ya kayak dapat duduk VIP gitu Pak, gitu. Yang finalis saja kayak gitu ya, apalagi yang menang-menang. Finalis itu maksudnya perlakuan terhadap finalis itu keuntungannya udah banyak banget sih, Pak. Gitu loh. Itu kan juga udah masuk kayak paguyubannya ya, organisasinya Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Gitu. Banyak banget sih Pak pengalamannya, mungkin saya juga lupa mau sharing apa aja, mau membagikan ke Bapak apa aja, tapi saya merasa ilmu saya tuh akan bertambah kalau misalnya saya ikut paguyuban ini, karena banyak orang-orang yang keren, banyak pengalamannya yang positif banget. Jadi makanya saya sangat beruntung lah bisa masuk ke Duta Bahasa. Makanya jangan lupa ikutan. Waduh, belum oprek. Tahun depan ya? Tahun depan 2020. Berapa tuh? Per 1 tahun. Per 1 tahun kalau untuk Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Oke, siap. Mantap. Nah, untuk orang lain manfaatnya. Semoga ya Pak ya. Kalau untuk orang lain dari diri saya sendiri ya Pak.
Berarti belum terjadi nih kalau semoga. Ya saya kan belum Pak, survei satu-satu. Bermanfaat nggak aku ikut duta bahasa buat kamu? Bukan, artinya kayak yang tadi jaga, abdi. Oh, iya Pak. Itu kan iya Pak, saya cuma jayus Pak gue ya. Enggak bisa, enggak boleh gue. Enggak boleh. Itu sih Pak. Kayak misalnya tadi ke Kulon Progo, masyarakat luasnya. Itu semoga tingkat bacanya itu naik Pak. Kan Indonesia terkenal tingkat bacanya itu rendah. Literasinya ya. Rendah. Tingkat literasi, tingkat baca itu rendah. Makanya diharapkan dengan adanya duta bahasa ini bisa membantu meningkatkan budaya literasi kepada masyarakat. Sekaligus kita juga memperkenalkan bagaimana bahasa Indonesia yang benar. Kata-katanya yang benar, penulisannya yang benar. Kadang kan penulisan sering salah. Betul. Gitu. Tapi ya kita juga harus tahu bagaimana mempergunakan bahasa yang sesuai sama yang dibutuhkan. Jadi nggak semuanya emang dibutuhkan itu dinya disambung atau enggak? Disambung Pak. Kalau dipisah itu untuk tempat. Yes. Di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Betul. Atuh menjebak Pak. Bukan itu yang paling sering itu apa ya? Salah tulis kan di situ toh kalau mahasiswa itu salah tulisnya di situ. Ya gitu sih Pak, makanya. Usah mahasiswa yang depan saya sendiri aja kayaknya salah deh. Enggak masalah. Apa mikrofon? Di mata saya. Tatapan saya. Oke. Gitu sih Pak. Jadi ya inginnya sih berdampak positif kepada masyarakat. Ya nggak mungkin tuh ada pendirian paguyuban apa kalau misalnya nggak dampak positif ke masyarakat. Malah negatif kan malah lucu tuh. Jadi gunjingan Betul. Olokan netizen. Olokan netizen gitu sih Pak. Siap. Mungkin itu ya, Kat. Tapi kok saya kelingan satu lagi tadi. Aduh Pak, deg-degan saya. Bukan, tadi itu yang terkait sama tadi Agatia udah ngomong sih sebenarnya. Apa Pak? Terkait sama literasi. Ya, literasi. Ini pertanyaan tambahan ya. Extra time. Amin, buka gampang. Terkait sama literasi. Kenapa literasinya rendah di Indonesia? Pernah nggak dapat informasi atau apa ketika masuk duta bahasa gitu? Atau sebelumnya kenapa rendah? Kalau untuk informasinya sendiri sih belum pernah mendapatkan Pak. Tapi kalau saya melihat di sekitar saya, sekarang kan dunia maya ya, dunia gadget. Masalahnya ini nggak hanya dengan hadirnya gadget itu, gawai. perangkat lunak piranti. Gawai itu kan enggak gitu. Tapi sebelumnya kan juga literasinya rendah gitu. Iya. Jadi kenapa? Karena ya menurut kamu aja. Menurut saya aja ya Pak ya. Kalau menurut saya setelah saya melihat keadaan sekitar, survei, dan ini penilaian saya secara subjektif aja ya Pak. Itu karena bukan dari kebiasaan, bukan dari kebiasaan yang ditanamkan di sekitarnya. Kalau kita melihat orang tua kan ya juga jarang membaca. Jadi kayak keturunan itu kayak melihat sekitarnya kayak gitu ya nggak ya melakukan yang sama. Jadi kayak emang dari dulu mungkin kayak susah untuk membaca, mungkin lebih bacanya ke koran ya Pak ya, berita-berita apa. Dulu saya juga ngeliat bapak saya sering baca sih Pak, bacanya tapi baca koran. Jadi saya kadang juga mengikutinya itu cuma baca koran. Dan itu juga ya seselonya, waktu luangnya gitu Pak. Jadi ya rendah Pak, karena luang. Karena dibacanya itu di waktu luang saja, kayak bukan kewajiban. Begitu. Atau enggak juga karena sibuk kerja, terus lebih produktifnya contohnya diri saya sendiri aja ya Pak ya. Diri saya sendiri itu lebih sukanya itu lebih ke sosial daripada waktu sendiri baca buku itu kayak kurang tantangan, kurang challenge gitu ya. Jadi makanya saya lebih suka untuk meningkatkan kemampuan saya bersosialisasi dengan sesama. Karena saya orangnya ekstrovert, waduh, gitu. Luar biasa. Pak. Saya introvert. Gak mungkin. Gak percaya. Jadi kayak tiap orang itu beda-beda sih Pak. Kenapanya itu beda-beda. Kok mungkin dari saya sendiri ya karena itu. Karena saya lebih suka waktunya itu diluangkan untuk
bertemu dengan sekitar saya, teman-teman saya, orang-orang baru gitu. Jadi kalau untuk membacanya sendiri emang seluangnya saja. Kalau misalnya ada berita viral tentang apa kayak tentang polisi atau gimana gitu. Kan berita viral belum tentu benar. Ya, berita viral. Makanya kita membaca, mencari info yang benar. Oke. Makanya sering membaca kan, kadang kita mencari tahu, kepo ya Pak ya. Ya udah akhirnya sering membaca seperti itu. Dan itu fungsinya duta bahasa untuk mengingatkan itu ke masyarakat mengingatkan. gitu. Kalau kita nggak membaca, kita juga nggak tahu kebenarannya kan. Contohnya saja berita viral tadi. Makanya kita juga ingin apa ya, menunjukkanlah ke masyarakat kita rajin baca buku, ya enggak sih. rajin baca gitu intinya gitu. Meningkatkan literasi. Oke. Gitu, seperti itu. Meningkatkan literasi. Karena literasi. Baca itu belum tentu literasinya meningkat kan. Belum tentu. Makanya tuh Pak kayak ya udahlah ya, semaksimal mungkin aja lah gitu. Dan apa ya Pak? Ya sudah sih. Dan sudah sih. Oh, jadi serius. Oke, ini terlalu serius pembicaraan kita. Enggak apa-apa Pak, santai Pak. Oke, Gat, terima kasih. Itu doang Pak. Oh gitu, oke. Enggak canda. Tanya loh, saya masih banyak pertanyaan. Enggak Pak, jangan Pak, udah nanti ditunggu. Oke, ditunggu sama yang itu atau yang sama masak spill Pak. Siapa tahu kamu udah ditunggu. Ayo, habis ini makan di mana gitu kan? Oh, saya udah sarapan Pak. Kalau misalnya nggak sarapan, saya nggak bisa ngomong Pak. Oke, siap. Ada gelambiar Indonesia apa ngawur ya? Ngawur, gitu. Kemana-mana gitu Pak. Keluar kayak orang dari mabuk topik gitu ya. Keluar dari topik. Gitu. Siap. Padahal itu lebih menarik loh mungkin. Apa Pak? Enggak apa-apa. Keluar dari topik itu. Waduh. Oke, gitu dulu ya, Kat. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat, matur nuwun. Terima kasih.